2, belum melihat tanda-tanda kehamilan. Mau makan yang mana suamiku? Ucap Kinan. Kuni lalu menunjuk 2 hidangan yang ada di piring dekat Kinan dan Nenek Entis. Istriku, barusan aku sudah menelpon dokter kenalanku. Katanya dia jam 9 sudah ada di rumah sakit. Jadi 1 jam lagi kita berangkat ke sana. Ucap Kuni sembari memakan hidangannya. Dari perkataan Kuni sudah menjelaskan semuanya. Kalau Kuni baru saja membuat janji dengan dokter kenalannya. Kinan hanya mengangguk dan menghabiskan makanan yang ada di piringnya. Setelah semua selesai, Kinan lalu bergegas ke kamarnya untuk bersiap-siap menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, Kuni lalu menghubungi Dr. Alfie, dokter yang sebelumnya membuat janji dengan Kuni. Meskipun Dr. Alfie bukan dokter spesialis kandungan, tapi pengetahuan Dr. Alfie tergolong cukup mumpuni, karena Dr. Alfie adalah dokter umum yang mempelajari dasar-dasar dari semua bidang dalam ilmu kedokteran. Jika dokter spesialis memiliki keunggulan dalam satu bidang yang ditekuninya dan memiliki ilmu yang lebih mendalam dalam bidang tersebut, sedang dokter umum memiliki semua ilmu dasar-dasar kedokteran, tapi ilmu yang dimilikinya masih jauh bila dibandingkan dengan dokter spesialis dalam bidang tertentu. Intinya secara garis besar adalah dokter spesialis lebih mahal daripada dokter umum lainnya. Saat melihat Kuni, Dr. Alfie melambai sambil berjalan ke arah Kuni. Halo Tuan Kun, baru beberapa hari tidak ketemu, Anda sudah mengejutkan saya dengan ingin memeriksakan kandungan? Sapa Dr. Alfie dengan hormat. Mengingat betapa hebatnya Kuni dalam mengobati penyakit pasien, membuat Dr. Alfie terkagum-kagum sekaligus segan terhadap Kuni. Dia tidak ingin bermusuhan dengan Kuni, dan saat Kuni menghubunginya tadi pagi, membuatnya semangat sekali. Halo Dr. Alfie, bagaimana kabar Anda? Hanya dalam beberapa hari saja Anda sudah seperti dokter besar saat berjalan? Ucap Kuni menggoda Dr. Alfie. Ayolah Tuan Kun, siapa yang dokter hebat di sini? Bukankah sudah sepantasnya dokter hebat seperti Anda mendapat perlakuan yang lebih baik dari ini? Ucap Dr. Alfie menyanjung Kuni. Dan ini? Mulut Dr. Alfie terdiam saat melihat wanita cantik nan elegan dan memiliki bentuk tubuh proporsional yang membuat siapa saja yang melihatnya tidak berhenti menatapnya. Oh, ini adalah istriku, Kinan. Ucap Kuni memperkenalkan Kinan. Halo Dr. Alfie, senang bertemu dengan Anda. Sapa Kinan ramah. Istri? Jadi yang mau diperiksa adalah istri Anda Tuan Kun? Ucap Dr. Alfie tergagap karena tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kuni hanya mengangguk kecil. Sebetulnya tanpa datang ke rumah sakit pun, Kuni sudah tahu kalau Kinan sedang mengandung. Tadi malam saat Kinan menolak ajakan bercinta Kuni karena ingin mengetes kehamilannya, Kuni langsung memakai kekuatan mata dewanya untuk melihat kondisi Kinan. Saat membaca rincian kondisi Kinan, dia terkejut karena Kinan hamil baru beberapa hari, tepatnya usia kandungannya baru 4 hari dan belum ada seminggu. Sebetulnya dia ingin teriak-teriak dengan keras karena mengetahui Kinan berbadan 2, hanya saja demi mencegahnya menjadi pusat perhatian seluruh orang, dia bersedia melakukan pemeriksaan kehamilan yang menurutnya sudah jelas akan hasilnya. Semua yang dilakukan Kinan saat ini adalah sebuah prosedur untuk membuktikan apakah dia benar-benar berbadan 2 atau tidak, sedang bagi Kuni, semua ini adalah formalitas belaka dan cenderung sebuah tindakan yang sangat percuma dan membuang-buang waktunya. Tuan Kun, belum genap 10 hari dari terakhir kita bertemu, dan Anda mengatakan barusan kalau istri Anda ingin memeriksakan kehamilan? Kenapa Anda tidak mengundang saya saat acara pernikahan Anda? Tanya Dr. Alfie keheranan. Kuni dan Kinan hanya tersenyum canggung saat mendengar pernyataan Dr. Alfie. Bagaimana mereka bisa mengundang semua teman-temannya? Sedangkan banyak kerabat mereka berdua yang tidak bisa hadir karena acara pernikahannya yang tergolong mendesak dan tergesa-gesa itu. Melihat senyum canggung di antar mereka, Dr. Alfie tersenyum dengan ramah dan langsung mengubah topik pembicaraan. Sudah lupakan Tuan Kun, Nyonya Kun? Mari ikut saya ke ruangan spesialis dokter kandungan. Ajak Dr. Alfie sembari berjalan di depan mereka. Sementara Kinan dan Kuni mengikuti langkah dari Dr. Alfie, dan tak berselang lama,
Dokter Alfi berhenti di ruangan yang tertulis bidang dokter kandungan. Tok, tok, tok. Permisi Dokter Binta? Ini ada teman saya yang saya ceritakan tadi pagi sudah datang? Ucap Dokter Alfi. Silahkan masuk, sahut suara perempuan di dalam ruangan. Mari silahkan masuk Tuan Kun. Ucap Dokter Alfi ramah. Kemudian mereka bertiga masuk. Perkenalkan Dokter Binta, ini Tuan dan Nyonya Kun. Ucap Dokter Alfi sembari menunjuk Kuni dan Kinan dengan hormat. Salam kenal Tuan dan Nyonya Kun. Saya Dokter Binta Rahadi. Ucap Dokter Binta sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Kuni. Mari silahkan duduk. Ucap Dokter Binta ramah. Kuni lalu berjabat tangan dengan Dokter Binta dan duduk bersebelahan dengan Kinan. Senang bertemu dengan Anda, Dok. Ucap mereka kompak. Saat melihat Kuni, Dokter Binta bisa menebak kalau Kuni mungkin berumur 25 tahunan. Sedang saat dia menerka-nerka umur Kinan, dia merasa jika Kinan berusia sekitar 24 tahun, dengan kata lain umur mereka masih lebih muda dibandingkan dengan Dokter Binta yang berumur 26 tahun. Saya sudah tahu kedatangan Tuan dan Nyonya Kun ke sini, karena tadi pagi Dokter Alfi telah menjelaskan semuanya pada saya. Mari kita segera periksa sekarang juga Nyonya Kun. Ucap Dokter Binta tanpa basa-basi dan menganggap Kuni dan Kinan adalah seperti pasangan muda lainnya yang tidak harus mendapat hormat darinya. Kinan hanya mengangguk lalu berdiri mengikuti Dokter Binta yang berjalan ke arah kasur yang tertutup tirai kelambu. Sementara Dokter Alfi tetap berdiri di belakang Kuni dan dia tidak ada niatan untuk meninggalkan Kuni. Setelah hampir 10 menit, Dokter Binta dan Kinan keluar dari tirai kelambu dengan wajah yang sedikit tidak enak dilihat. Saat melakukan pemeriksaan, Dokter Binta tidak melihat tanda-tanda kehidupan di perut Kinan karena kandungannya masih berusia 4 hari dan embrionya belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh alat medis saat ini. Umumnya butuh waktu 7-14 hari baru bisa mengetahui apakah ada janin atau tidak di dalam perut Kinan. Mungkin situasi ini juga menggambarkan kenapa ada garis 2 tapi samar dan tidak terlihat dengan jelas tadi pagi. Mohon maaf Nyonya dan Tuan Kun, saya belum bisa melihat ada tanda-tanda kehamilan di perut Nyonya Kun. Mungkin butuh waktu seminggu lagi agar semuanya tampak jelas. Mendengar penjelasan Dokter Binta, Kinan hanya tersenyum pahit seolah-olah impiannya untuk segera memberikan cicit pada nenek entis telah pupus. Sedang Kuni tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaannya, karena semua yang dikatakan oleh Dokter Binta sudah diprediksinya sejak awal. Bab 73, Taman Hiburan. Dokter Binta berkata jika dia tidak bisa melihat tanda-tanda janin di perut Kinan. Mendengar itu, Kinan sedikit kecewa, sedangkan Kuni hanya tersenyum biasa. Entah karena peralatan yang dipakai Dokter Binta kurang canggih atau memang prosedur yang dilakukan Dokter Binta yang sedikit ketinggalan zaman membuat Kuni mengernyitkan dahinya. Terlepas dari kemampuan Kuni yang sangat luar biasa, dia tetap menyanjung kemampuan dan kejujuran Dokter Binta yang terbilang cukup mumpuni dan tidak memberi keluarga pasien harapan yang belum pasti. Intinya Dokter Binta berkata sesuai fakta yang ada dan tidak melebih-lebihkannya. Jangan khawatir Nyonya Kun, mungkin dalam seminggu ke depan semuanya akan nampak jelas, dan saya harap Anda selalu mengecek kehamilan Anda secara berkala setiap 2 hari sekali di pagi hari. Dengan begitu Anda akan mengetahui perkembangannya secara langsung. Ucap Dokter Binta menghibur Kinan. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Istriku. Dokter Binta tidak berkata dengan jelas kalau kamu tidak hamil. Beliau hanya berkata jika tidak melihat tanda-tanda janin, mungkin karena terlalu dini dan memang butuh waktu seperti yang diucapkan beliau, jadi tersenyumlah dan bersabarlah sedikit lagi. Ucap Kuni mencoba menghibur istrinya. Kuni ingin menjelaskan dan memberitahu yang sebenarnya dengan apa yang dilihatnya dengan mata dewanya jika dia sedang mengandung 4 hari. Hanya saja, lagi-lagi karena sikap merendahnya dan dia tidak ingin menjadi pusat perhatian orang lain, sehingga dia memendam rahasia itu sendiri dan tidak ingin membuat berita yang menggemparkan, dengan bercerita yang tidak dapat dijelaskan dari mana sumbernya, termasuk dengan istrinya sendiri, Kinan. Baiklah dokter, kami permisi, terima kasih atas bantuan Anda. Ucap Kuni sembari berjabat tangan dengan Dokter Binta.
Baiklah Tuan Kun, saya akan menunggu kunjungan Anda seminggu kemudian, ucap Dokter Binta. Kuni hanya mengangguk lalu berjalan keluar dengan merangkul Kinan yang nampak lesu dengan berita yang tidak sesuai harapannya itu. Dokter Alfi, terima kasih atas bantuan Anda, ucap Kuni sembari berjalan pergi. Dokter Alfi hanya tersenyum. Dia senang bisa membantu Kuni. Dengan begitu, hubungannya dengan Kuni akan menjadi semakin dekat lagi. Istriku, apa kamu ingin pergi ke suatu tempat sebelum kita pulang ke rumah? Kuni mencoba menghibur Kinan dengan mengajaknya berkeliling. Dia ingin Kinan kembali ceria sebelum dia sampai ke rumah. Terserah suamiku, aku ikut aja kemanapun kamu pergi, ucap Kinan pasrah karena mood dalam hatinya sedang tidak baik. Kuni lalu mengendarai mobilnya dan menuju taman hiburan di dekat rumah sakit. Meskipun cuaca saat itu sangat terik, tapi saat mendengar banyaknya teriakan dari anak-anak kecil yang berkelompok itu membuat suasana di sekitar menjadi ramai. Tak lepas pula suara tawa yang keras dan juga suara teriakan yang memanggil nama satu sama lain ikut menghiasi suasana ramai yang memekik di telinga. Saat Kuni melihat banyak anak kecil yang memakai seragam yang sama sedang berbaris untuk masuk, tiba-tiba ada beberapa anak yang tidak diizinkan masuk dan harus menunggu guru yang lain agar bisa masuk. Maaf Bu, tiket yang Anda beli berjumlah 20, sedang anak-anak ini lebih dari 60 anak, jadi jika kalian ingin masuk, maka hanya diperbolehkan sebanyak 20 orang sesuai dengan jumlah tiketnya, ucap pegawai taman hiburan memberi penjelasan yang logis. Sementara satu guru mendengarkan penjelasan pegawai, 4 guru lainnya sedang menggerutu karena kelalaian dari salah satu guru yang membuat acara rekreasi terbukanya menjadi berantakan. Ini salah Juni, selalu saja bikin repot, kata Bua. Siapa sih yang memberi Juni wewenang? Lihat nih akibatnya, ucap Bube ikut menimpali. Sabar Bu, namanya juga musibah siapa yang mau? Guru yang paling sabar dan yang tadi mendengar penjelasan pegawai taman hiburan mencoba mencairkan suasana yang menegang. Sabar-sabar sampai kapan, Bu? Ini sudah 30 menit kita di sini, tapi si Juni masih belum muncul juga. Ucap guru lainnya yang sedang emosi berat akibat cuaca yang panas telah membakar hatinya yang ikut memanas. Biar sisanya saya yang bayar, Mbak. Ucap suara laki-laki yang berdiri di depan loket taman hiburan. Semua guru menoleh ke arah laki-laki itu dan mereka semua terkejut melihat Kuni. Meskipun usia guru-guru itu berkisar antara 30 sampai 50 tahun, tapi mereka masih bisa terpesona dengan wibawa yang ditunjukkan Kuni. Suamiku, kali ini biar aku yang membayarnya, karena uang yang kamu kasih belum pernah aku pakai sama sekali. Ucap Kinan meyakinkan Kuni. Kuni hanya tertawa lalu menunjuk tulisan besar yang ada di bawah harga tiket. Harga tiket. Anak-anak 10.000. Orang dewasa 15.000. Harap bayar dengan uang pas. Saat Kinan melihatnya, wajahnya menjadi semakin cemberut. Dia ingin sekali mentraktir orang lain, tapi kenyataannya tidak pernah sesuai dengan harapannya. Kinan juga ingat saat mau membelikan rumah untuk orang tuanya, di samping uangnya kurang, lagi-lagi yang membayar uang rumah itu Kuni, bukan dirinya langsung. Berapa semuanya ditambah saya dan istri saya? Petugas loket taman hiburan menghitung dan memberikan rincian pada Kuni. Oh, ke 520.000. Lalu Kuni memberi 600.000 dan bilang ke petugasnya kalau kembaliannya sebagai tip untuk mbaknya. Petugas loket hanya tersenyum sembari mengucapkan terima kasih. Sedang guru yang paling sabar tiba-tiba menghampiri Kuni. Oh anak muda, terima kasih. Setelah temanku datang, aku akan membayarnya. Guru yang paling sabar sudah berusia sekitar 50 dan yang paling tua di antara lainnya, jadi dia memanggil Kuni seperti memanggil anaknya. Sedang guru yang lain hanya memandang Kuni dengan kagum dan senyuman yang mengartikan ketertarikan padanya. Terlepas dari adanya Kinan, mereka tidak memedulikan Kinan. Terima kasih ucap anak-anak serempak. Sebelumnya guru yang paling sabar telah memberitahu dengan aba-aba sehingga suara mereka serempak. Kinan hanya tersenyum melihat kekocakan anak kecil. Andai dia sedang hamil,
Mungkin dalam 1 tahun ke depan dia bisa menggendong seorang bayi, batin Kinan. Baiklah anak-anak, saatnya baris yang rapi dan kita masuk dengan tertib. Siap Bu. Ucap mereka kompak lagi. Sedang Kuni dan Kinan mengikuti mereka dari belakang. Kuni berharap dengan adanya anak kecil yang banyak ini membuat Kinan kembali ceria. Kinan yang awalnya cemberut, lambat laun menjadi ceria saat melihat tingkah lucu dan ekspresi anak-anak ini. Kinan seakan kembali ke masa kanak-kanak saat dirinya dan Siska bermain ayunan bersama di taman dekat rumah mereka. Saat itu, mereka bermain dengan riangnya tanpa memikirkan uang dan kerja. Yang ada di pikiran mereka saat itu adalah bermain dan bermain tanpa kenal waktu dan lelah. Tak jarang dulu waktu hari Minggu, Kinan bermain dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore tanpa makan karena terlalu semangatnya untuk bermain. Bab 74, Aku sudah ceria lagi suamiku. Tak teras 2 jam telah berlalu dan waktu juga sudah menunjukkan jam makan siang. Akhirnya semua anak-anak kecil itu mencari tempat berteduh untuk beristirahat sekaligus menyantap bekal yang mereka bawa. Melihat dari semua persiapannya, Kuni yakin jika acara yang mereka lalui kali ini sudah direncanakan dengan matang, terlepas dari salah satu guru yang lupa membawa biaya akomodasi dari setiap siswa yang hadir. Suamiku, ayo kita cari makan juga, mungkin kan kamu meminta dari mereka? Sindir Kinan. Baiklah istriku, apa aku kelihatan seperti pengemis yang tidak mampu beli makanan? Ucap Kuni sembari tersenyum pada Kinan. Kinan hanya tersenyum lalu mencubit pinggang Kuni. Setelah itu, mereka pergi ke kafetaria yang telah disediakan oleh pemilik taman hiburan tersebut. Sesampainya di sana, Kinan memesan makanan 2 porsi plus minuman jus buah segar dan ditambah 2 porsi es krim yang menjadi ciri khas kafetaria tersebut. Karena kebanyakan pengunjungnya hadir adalah anak-anak PAUD, TK dan sekolah dasar, maka pihak manajemen pengelola taman hiburan memprioritaskan makanan kesukaan anak kecil, dan es krim adalah produk yang mereka pilih. Kuni dan Kinan memakan hidangannya dengan lahap, apalagi Kinan. Diaf dengan cepat menghabiskan makanan utamanya dan segera beralih ke makanan penutupnya yaitu es krim. Sejak kecil, Kinan sudah menyukai es krim, sehingga dia memakan es krim tersebut perlahan sembari menikmati setiap rasa yang disuguhkan oleh varian rasa yang terdapat di es krim tersebut. Kinan berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan semasa kecil, dia jarang sekali makan es krim. Jadi saat dia sudah besar seperti ini, Kinan tetap memiliki kesan yang mendalam dengan kehidupannya tentang es krim. Berbeda dengan Kuni yang semasa kecilnya sudah bisa dikatakan keluarga mampu, sehingga Kuni tidak memiliki kesan apapun terhadap makanan ataupun mainan. Semasa kecil, Kuni sudah terbiasa makan es krim, lobster, cumi dan juga dia sering berwisata ke pantai, taman hiburan ataupun ke bioskop. Saat Kuni memakan es krim dengan cepat, membuat Kinan terkejut. Apakah Kuni tidak bisa menikmati setiap rasa yang disajikan oleh es krim tersebut? Suamiku, kamu mau kemana? Kenapa cepat sekali menghabiskan es krimnya? Mau kemana lagi istriku? Ya berkeliling lagi, ini masih setengah dari wahana yang ada. Ucap Kuni santai. Kinan hanya tersenyum lalu melanjutkan menikmati es krimnya, sementara Kuni melihat pandangan beberapa anak kecil sedang melihat ke arahnya, tepatnya sedang melihat papan gambar es krim yang ada di atasnya. Istriku, lihatlah mereka. Apa kamu tidak ingin mentraktir mereka? Kinan lalu melihat arah yang ditunjuk Kuni. Saat melihat anak kecil yang sedang menatapnya, Kinan hanya merasa tidak enak hati jika harus merasakan nikmatnya es krim di kafetaria tersebut sendirian. Baiklah suamiku, kamu bilang ke guru-guru itu, kalau aku yang akan membayar semua es krimnya. Baiklah. Saat Kuni berbicara pada semua guru dan anak kecil di sana, banyak yang bersorak-sorai karena senang bisa mencicipi es krim khas kafetaria yang ada di taman hiburan tersebut. Baiklah anak-anak, saatnya kalian membentuk 2 barisan dan usahakan berbaris yang rapi dan tertib ya. Jika ada yang tidak tertib maka tidak akan mendapatkan es krim. Teriak salah satu guru. Baik bu guruku. Ucap mereka kompak. Guru Juni, tolong atur anak-anak bagian belakang ya. Saya akan berusaha untuk mengatur bagian tengah. Baik, Bu.
Ucap Guru Juni menyanggupi. Guru Juni adalah guru yang teledor, yang meninggalkan uang akomodasi di kantor meja sekolah, sehingga dia kembali untuk mengambilnya. Tapi saat dia ditelepon oleh guru yang paling sabar kalau anak-anak sudah dibelikan tiket, dia terkejut, tapi tetap datang ke taman hiburan untuk menjaga anak-anak ini. Juni juga teman Kuni waktu sekolah dasar, hanya saja dia mengalami kecelakaan waktu SMP. Selain itu wajahnya telah melakukan operasi karena luka bakar saat mengalami kecelakaan, sehingga Kuni tidak mengenalinya, tapi dia mengenali Kuni. Awalnya Juni terkejut saat melihat Kuni yang membayar semuanya. Tapi saat dia melihat Kuni lebih dekat, Kuni hanya menatapnya sekilas lalu pergi, karena Kuni tidak mengenali wajahnya yang telah dioperasi. Meskipun tindakan Kuni sedikit kejam, tapi mengingat jika wajahnya tak sama seperti dulu membuat Juni tersenyum canggung, dia menyadari jika perubahan wajahnya saat ini bukan salah Kuni jika dia tidak mengenalinya. Kurang lebih sekitar 20 menit, semua anak-anak yang berbaris rapi dan tertib telah mendapatkan semua es krim khas kafetaria tersebut, tak terkecuali guru-guru yang mendampingi mereka. Terima kasih Om, ucap mereka serentak sambil menjilat es krim yang ada di tangan mereka. Terima kasih ya, saya mewakili anak-anak ini mengucapkan terima kasih. Sudah saatnya bagi anak-anak ini untuk kembali pulang. Sekali lagi terima kasih. Ucap Bu Guru yang paling sabar itu. Tidak apa-apa Bu. Kami senang bisa membantu dan bermain bersama mereka, kalau begitu hati-hati. Ucap Kuni sembari memeluk Kinan. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang saat semua anak kecil itu keluar meninggalkan taman hiburan, sedang Kinan dan Kuni kembali berkeliling sambil memainkan wahana yang diperuntukkan khusus bagi orang dewasa, di antaranya roller coaster, rumah hantu dan lain-lain. Tak terasa waktu sudah hampir jam 4 dan waktu Kinan yang siang sudah hampir habis. Di taman hiburan ini terdapat 2 waktu dan juga memiliki tiket yang berbeda juga. Katakanlah jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah khusus tiket pagi, sedang jam 4 sore sampai jam 10 malam adalah khusus tiket malam. Istriku, apakah kamu ingin lanjut dan membeli tiket malamnya? Ucap Kuni menawarkan pilihan pada Kinan. Kinan berpikir sejenak lalu merangkul lengan Kuni dan menyandarkan kepalanya di pundak Kuni. Tidak perlu suamiku. Kita pulang saja. Terima kasih suamiku sudah menghiburku hari ini. Aku sangat senang sekali. Tapi maaf ya suamiku. Aku tidak bisa memberikan kabar bahagia hari ini. Ucap Kinan yang sedikit ada nada-nada penyesalan akibat memberikan harapan yang belum pasti diketahuinya. Istriku, kita lihat selama seminggu ke depan. Dokter Binta bahkan tidak berkata secara langsung jika kamu tidak hamil. Yang dia ucapkan belum melihat tanda-tanda hamil? Jadi aku mohon istriku, lupakanlah dan cerialah seperti biasanya. Kuni berharap setelah hari ini, Kinan kembali menjadi gadis yang ceria seperti biasanya. Aku sudah ceria lagi suamiku, terima kasih tentang hari ini suamiku. Aku sangat menikmatinya. Ucap Kinan. Akhirnya karena waktu sudah mau habis, mereka lalu berjalan menuju pintu keluar dan pulang ke rumah. Tak lupa sebelum sampai rumah, mereka mampir di salah satu street food martabak untuk membelikan martabak nenek entis. Woi Kuni. Bab 75, Dasar cucu kurang ajar. Saat sedang mengantri martabak, tiba-tiba ada suara yang sedang memanggil nama Kuni. Woi Kun. Teriak suara wanita yang memakai jaket ojol. Dia berteriak sesaat setelah memarkir sepeda motornya dan melihat Kuni. Oh Gempita ayu lau dia alias galau. Sapa Kuni balik. Mendengar sapaannya, membuat Gempi cemberut. Dia lalu menghampiri Kuni dan memukul lengan Kuni dengan kuat. Gempi seorang wanita lajang berusia 27 tahun, memiliki bobot yang super jumbo dan tingginya sekitar 150 cm membuatnya seperti boneka jumbo yang berjalan. Semasa sekolah, Gempi termasuk wanita yang langsing. Hanya saja saat dia diputusin pacar pertamanya, dia menjadi wanita yang pendiam dan melampiaskan semua kegalauannya lewat makanan. Jadi saat dia marah atau sakit hati galau, dia akan makan makanan apapun sampai emosi dalam hatinya mereda. Itu menurut cerita Gempi sendiri. Duh sakit lau. Pelan dikit dong.
keluh Kuni. Gue ini Gempi Kun, bukan Galau? Ucap Gempi mengingatkan. Udahlah enak dipanggil Galau aja. Kamu kan tiap hari suka galau. Celetuk Kuni. Bentar-bentar Kun, Bang pesanan nomor 367 ya? Siap Neng? Sahut pedagang martabak. Lo kemana aja Kun? Kok seminggu lebih hampir nggak pernah kelihatan? Ucap Gempi penasaran. Gue nih Kalau. Ucap Kuni santai. Bangke lu Kun, dari awal ngojol juga kalau libur seminggu lebih pasti alasannya nikah, tapi nyatanya pasti bohong lagi. Udah hafal gue eme guyonan lu Kun? Ucap Gempi selalu menganggap Kuni memiliki guyonan yang absurd dan itu-itu aja. Kenalin itu istriku, Kinan. Ucap Kuni sambil menunjuk Kinan yang sedang duduk di dalam tenda. Hei, lagi-lagi ini, pasti tuh cewek kamu bayarin lagi ya pesanannya biar mau ngaku-ngaku jadi istri kamu? Kan udah gue bilang Kun, gue udah hafal guyonan lo? Ucap Gempi lagi. Mbak ini pesanannya udah selesai. Ucap abang martabaknya kepada Kinan. Setelah Kinan menerimanya, dia lalu berdiri dan berjalan menuju Kuni lalu menggandeng lengan tangannya. Mbak dibayar berapa sih kok mau sampai gandeng-gandeng segala? Ucap Gempi masih tak percaya. Saya beneran istrinya Mbak, baru nikah seminggu yang lalu. Ucap Kinan dengan senyum ramahnya. Gempi lalu tertawa terbahak-bahak tak percaya. Sementara Kuni dan Kinan menyeberang jalan lalu masuk ke mobil Vipernya. Saat Kuni membuka jendela lalu tersenyum melihat Gempi. Gempi ternganga saat Kuni masuk ke dalam mobil sport. Galau, nanti aku telepon kamu. Teriak Kuni lalu pergi meninggalkan Gempi yang masih melamun di pinggir jalan. Bau Jol, pesanannya udah selesai. Bau Jol? Mbak Aak teriak Kang martabaknya membuat Gempi sadar kembali. Saat sadar, Gempi hanya menaruh pesanannya di meja lalu membuka aplikasi WhatsApp-nya dan menghubungi temannya yang lain, Sugeng. Tapi sial, saat dia mencoba menelpon Sugeng tidak menjawab panggilannya. Sudah 3 kali panggilan tapi tak ada satupun yang diangkat. Akhirnya Gempi pasrah lalu mengantar orderannya. Setelah sampai rumah, Kinan lalu berjalan masuk menuju kamar Nenek Entis lalu memberikan martabaknya. Nenek, ini oleh-oleh untuk Nenek. Ucap Kinan ceria. Wah, dari baunya ini pasti martabak. Tahu aja kesukaan Nenek. Oh ya, bagaimana hasilnya? Tanya Nenek Entis sebelum mengambil bungkusan martabak dari tangan Kinan. Kinan hanya berpikir sejenak lalu dia tersenyum memandang Nenek Entis. Nenek jangan khawatir, kata dokter hasilnya nunggu seminggu lagi, karena tadi belum kelihatan. Ucap Kinan sambil tersenyum. Kinan tidak ingin Nenek Entis kepikiran dengan hasilnya yang belum pasti, jadi daripada berbohong, Kinan lebih menginginkan Nenek Entis mendapat harapan selama seminggu ke depan. Kok aneh Nan, bukannya hasilnya itu bisa langsung diketahui tanpa harus nunggu besok apalagi harus nunggu seminggu kemudian. Mengingat Nenek Entis adalah seorang wanita dan juga umurnya yang sudah tidak muda lagi, membuat pertanyaan Nenek Entis barusan adalah pertanyaan wajar yang diutarakan oleh seorang wanita yang sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak. Nenek, di tes pack tadi terdapat 2 garis tapi yang 1 garis samar-samar terlihat, sedang dari keterangan dokter, dia masih tidak melihat tanda-tanda ada janin di perut aku. Makanya kami disuruh kembali lagi minggu depan. Kinan tidak mau membohongi Nenek Entis, tapi dia juga tidak ingin memberi harapan yang belum pasti pada Nenek Entis. Jadi dia menceritakan semuanya tanpa ada kebohongan ataupun harapan. Baiklah kalau begitu cucuku, kita akan mengetahuinya setelah minggu depan. Ucap Nenek Entis sembari makan martabak. Tanpa terasa Nenek Entis sudah menghabiskan separuh dari 1 porsi martabak yang dibeli Kinan. Itu membuat Kinan tersenyum pada Nenek Entis. Apakah Nenek Entis benar-benar mengkhawatirkannya atau tidak? Sementara Kuni setelah selesai memarkir mobilnya, tiba-tiba dia dipanggil oleh Sisel. Kun! Teriak Sisel dari balik gerbang. Kuni lalu membuka gerbang dan menyuruh Sisel untuk masuk.
Masuklah, Cil. Tidak perlu, Kun. Aku tadi mendengar dari nenek kalau kalian pergi ke dokter. Bagaimana hasilnya? Tanya Kinan. Kata dokter masih menunggu 1 minggu lagi. Jadi minggu depan saya akan ke sana lagi. Oh, kalau begitu aku harap hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Oh, ini tolong berikan ke Kinan ya. Ini baik untuk kesuburan dan stamina. Ucap Sisel sembari memberikan bungkusan pada Kuni. Kuni menerima sambil berpikir kata kita yang diucapkan Sisel itu bermakna apa. Karena dia tidak ingin lama-lama berduaan dengan Sisel, akhirnya dia masuk ke rumah. Cil, kamu yakin tidak mau masuk? Sisel hanya menggeleng sekali lalu tersenyum pada Kuni. Baiklah, Cil. Aku ke dalam dulu ya, aku mau bersihin badan dulu. Kuni pergi tanpa melihat ke belakang lagi. Sedang Sisel juga pergi setelah melihat punggung Kuni tak terlihat. Istriku, ini ada hadiah dari Sisel, orangnya saya suruh masuk tidak mau. Taruh di meja dulu suamiku dan cepatlah ke sini. Teriak Kinan. Kuni lalu berjalan menuju arah kamar nenek Entis dan melihat potongan martabaknya yang tinggal sedikit. Maafkan aku istriku, aku lupa tidak memberitahumu. Jika kamu ingin memberi nenek martabak, harusnya kamu mengambil bagianmu terlebih dahulu. Jika tidak, kamu tidak akan kebagian. Ucap Kuni sembari berlari menuju kamarnya. Dasar cucu kurang ajar. Teriak nenek Entis. Kinan hanya tertawa lepas melihat bagaimana tingkah laku Kuni dan nenek Entis, seolah-olah dia telah lupa dengan mood hatinya yang sedang tidak baik pagi tadi. Nenek jangan dengarkan suamiku. Jika nenek ingin nambah, kita bisa membelinya lagi lewat ojol. Jadi jangan khawatir nenek, habiskan semuanya. Ucapan Kinan sedikit meredakan amarah nenek Entis. Apalagi setelah Kinan berkata seperti itu sambil memeluk nenek Entis, membuat nenek Entis semakin sayang dengan Kinan. Bab 76, Merestui Sisel. Kamu adalah cucu kesayanganku. Ucap nenek Entis sembari menghabiskan martabaknya. Apa nenek mau nambah lagi? Saya bisa pesan lewat ojol nenek. Ucap Kinan. Tidak perlu Nan, nenek sudah kenyang. Dan lagi martabaknya enak sekali, berbeda dengan martabak yang biasa nenek makan. Ucap nenek Entis memuji Kinan. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh nenek Entis itu sebuah kebenaran. Selama ini, nenek Entis sering memakan martabak, tapi martabak yang dibawakan oleh Kinan adalah martabak terenak yang pernah dimakannya. Kata Bang Kun itu martabak yang sering nenek makan, kok bisa rasanya bisa berubah nenek? Ucap Kinan keheranan. Sudahlah jika sama, mungkin aku sedang lapar tadi sehingga martabaknya terasa enak. Ucap nenek Entis. Baiklah nenek, aku ke kamar dulu ya, mau mandi sekaligus menyiapkan makan malam buat kita. Baiklah cepat ya, nenek akan menunggu kamu di dapur, kita masak bareng-bareng lagi. Sahut nenek Entis. Tak lupa Kinan membawa bungkusan yang ada di atas meja. Kinan, Kinan. Belum sempat Kinan pergi jauh sudah dipanggil lagi oleh nenek Entis. Kinan kembali lagi ke kamar nenek Entis sambil menaruh bingkisan kembali di atas meja. Ada apa nenek? Sini-sini duduk dulu, gara-gara martabak nenek hampir lupa. Keluh nenek Entis. Ya ada apa nenek? Apa ada masalah penting? Ucap Kinan penarasan. Ini tentang martab. Bukan, ini tentang anak Pak Rudi, Sisel. Nenek Entis masih belum bisa move on dari rasa martabak yang enak tadi sehingga dia salah mengucap nama Sisel menjadi nama martabak. Ada apa dengan Sisel nenek? Tanya Kinan semakin penasaran. Sisel. Sisel. Flashback on. Kejadian tadi pagi setelah Kuni dan Kinan berangkat menuju rumah sakit. Nek Entis berjalan-jalan di taman di sekitar rumah untuk membuang waktu. Tapi saat di taman nenek Entis melihat Sisel yang sedang bermain-main dengan kucing liar. Ada sekitar 5 menit nenek Entis memperhatikan Sisel. Ternyata Sisel tidak hanya bermain-main dengan kucing, tapi juga memberi makan pada kucing tersebut. Saat Sisel berdiri mencari dahan ranting kering, dia lalu melihat nenek Entis dan menghampirinya. Pagi nenek,
tumben jalan-jalan sendiri. Di mana Kinan? Ucap Sisel dengan ramah dan penuh senyum. Kinan dan Kuni sedang pergi ke dokter. Mendengar kata dokter, membuat Sisel terkejut sekaligus khawatir. Lalu dia bertanya tanpa memberi kesempatan Nenek Entis untuk menjawabnya. Ada apa, Nenek? Siapa yang sakit? Rumah sakit mana, Nenek? Aku akan segera menyusul mereka. Ucap Sisel berurutan dan cepat. Hei, sabar dulu, mereka pergi ke dokter untuk memeriksakan perut Kinan. Ucap Nenek Entis. Jadi Kinan sakit perut, Nenek. Aku akan tetap ke sana, Nenek menengok Kinan. Ucap Sisel sedikit lega. Tidak perlu, Cil, Kinan tidak sakit perut tapi. Nenek Entis berhenti berkata tapi tangannya memperagakan seorang wanita hamil yang memiliki perut buncit. Jadi, Kinan hamil, Nenek, syukurlah. Ucap Sisel dengan penuh kebahagiaan di wajahnya. Hei Sisel, berhentilah tersenyum. Bukankah kamu ingin merebut Kuni darinya? Lalu kenapa kamu bahagia begitu? Ucapan Nenek Entis bak petir yang menyambar telinga Sisel. Padahal sedetik yang lalu, Sisel sangat bahagia mendengar kabar Kinan yang sedang mengandung. Tapi sedetik kemudian, ucapan Nenek Entis membuatnya tertunduk lesu dan tidak bisa membendung air matanya lagi. Diiringi isak tangis kecilnya, dia mencoba berkata kalau dia tidak ingin merebut Kuni dan menyakiti Kinan. Memang diakui kalau Sisel jatuh cinta dengan Kuni, tapi dia lebih memilih memendam perasaannya itu daripada disebut pelakor. Apalagi di zaman sekarang ini, pelakor ada di mana-mana dan lagu pelakor pun sedang booming-boomingnya. Nek, aku berjanji padamu kalau aku tidak akan muncul lagi di depan Kuni dan Kinan. Setelah berkata seperti itu, Sisel lalu berlari menuju rumahnya. Tapi saat dia melewati Nenek Entis memegang tangannya erat-erat. Ucapan itu ingin sekali aku katakan, Cil. Dan akhirnya sudah aku katakan. Sekarang terserah padamu, apa kamu mau menjadi istri cucuku atau tidak. Yang penting Nenek sudah mengatakan unek-unek Nenek padamu. Mendengar perkataan Nenek Entis, membuat Sisel kembali mengangkat kepalanya dan menatap mata Nenek Entis secara langsung, meskipun hanya 1 detik. Apa maksud Nenek? Tanya Sisel dengan wajahnya yang penuh dengan air mata. Semua terserah Kuni mau menikahimu atau tidak. Nenek sudah merestuimu jika memang Kuni mau menikahimu. Ucap Nenek Entis sembari memeluk Sisel. Nenek sudah tua, dan Nenek sadar sudah ketinggalan zaman jika harus menganut adat kuno orang tua lama yang memiliki lebih dari 1 istri adalah hal tabu. Apalagi Kinan telah meyakinkan Nenek untuk menerimamu. Lalu apakah Nenek masih punya hak untuk mengatur Kuni cucu Nenek? Jangan khawatir Nenek, aku tidak akan merebut Kuni dari Kinan dan menyakitinya. Biar perasaan ini aku pendam sendiri, aku akan bersumpah tidak akan mendekati Kuni lagi. Ucap Sisel penuh tekad. Dia sudah berjanji tidak akan mendekati Kuni lagi karena dia sadar kalau perasaannya mungkin tak terbalas dan hanya bertepuk sebelah tangan saja. Jadi saat dia berjanji atau tidak, tetap saja dia tidak akan bisa memiliki Kuni. Jangan begitu, Cil. Nenek sudah bilangkan kalau semua itu terserah Kuni saja. Nenek tidak akan ikut campur permasalahan kalian. Jadi jika kamu ingin dinikahi oleh Kuni, maka berusahalah sekuat tenaga. Ucap Nenek Entis mulai menyemangati Sisel. Tapi Nenek harap di antara kalian bertiga harus saling jaga dan melindungi. Meskipun jiwa raga kalian ada 3, tapi usahakan niat dan tekad kalian menjadi 1, yaitu menjadi keluarga yang harmonis sampai tua. Sisel merasa bingung dengan apa yang diucapkan oleh Nenek Entis. Tadi di awal Nenek Entis mengoloknya, setelah itu Nenek Entis merestuinya, menasehatinya, menyemangatinya dan yang terakhir membuat harapan baginya agar bisa memiliki keluarga yang harmonis bersama Kinan dan Kuni. Nenek, apakah Nenek tidak enak badan? Tanya Sisel keheranan. Nenek Entis semakin erat memeluk Sisel dan semakin yakin kalau pilihan Kinan memang tidak salah. Nenek yakin Kinan memilihmu karena kamu memang gadis yang sama dengan Kinan. Flashback off. Mendengar cerita Nenek Entis tentang kejadian pagi tadi, membuat Kinan tersenyum bahagia.
Aku harap keputusan nenek menerima Sisel akan membuat keluarga ini semakin ramai dan penuh dengan kebahagiaan. Ucap Kinan sembari memeluk nenek Entis. Nenek jangan khawatir, kita pasti bahagia. Karena kita telah terhubung tanpa kita sadari. Ucap Kinan meyakinkan sang nenek. Nenek harap juga begitu cucuku. Bab 77, Penghinaan untuk Kuni. Nenek harap kalian bahagia? Ucap Nek Entis kepada Kinan. Baiklah nenek, saatnya aku pergi sekarang. Nenek jangan khawatir, kita pasti akan bahagia. Ucap Kinan meyakinkan sang nenek. Setelah itu Kinan pergi, tak lupa dia juga membawa bingkisan yang didapatnya dari Sisel. Setelah masuk di dalam kamar, Kinan melihat Kuni sedang mengobrol dengan santainya. Bahkan Kuni tidak terkejut saat Kinan tiba-tiba masuk. Tapi saat Kinan mendekat, Kuni memberikan isyarat kepada Kinan tentang barang apa yang ada di dalam bungkusan yang dibawanya. Kinan hanya menggeleng dan meletakkannya di sebelah Kuni. Baiklah Jeng, nanti aku kabari kapan waktu dan tempatnya. Jangan lupa ajak semuanya ya. Ucap Kuni sebelum memutus panggilannya. Apa isinya istriku? Bikin penasaran saja. Ucap Kuni. Bukalah suamiku, aku mau mandi dan bersiap-siap untuk masak, nenek udah menunggu aku. Ucap Kinan. Karena mendengar Kinan ingin mandi, Kuni lalu bergegas bangun dan menyusul Kinan ke kamar mandi. Sesampainya di dalam, Kuni langsung mengulum bibir Kinan dan mendaratkan kedua tangannya di gunung kembar Kinan. Sontak membuat Kinan kaget dan terkejut, tapi dia tidak melawan dan justru menikmatinya. Hampir 10 menit mereka melakukan aktivitas cumbuan dan rangsangannya. Membuat Kinan lemas tak berdaya. Apalagi saat ini, dia merasa sedikit mengecewakan suaminya dengan mengatakan dirinya hamil. Suamiku, malam ini aku akan memuaskanmu? Ucap Kinan sesaat setelah bibirnya lepas dari kuluman Kuni. Kuni hanya memagut bibir Kinan tanpa membalas ucapan Kinan. Kuni tahu jika Kinan merasa sedih karena mengecewakannya, sehingga mau tak mau Kinan akan memuaskannya sebagai bentuk permintaan maafnya karena telah menolaknya kemarin malam. Suara arangan Kinan yang tertahan oleh bibir Kuni, membuatnya hanya bisa menggeliat tak karuan. Bahkan cumbuan Kuni yang biasa-biasa saja sudah membuat lutut dan persendian lainnya merasa lemas dan tak mampu berdiri lagi. Akhirnya Kinan menyuruh Kuni duduk di kloset dan dia segera berjongkok di depan tonggak Kuni untuk mengulumnya. Belum sempat dia mengulumnya, Kuni lalu berdiri dan menyuruh Kinan untuk berdiri juga. Istriku, kita mandi saja. Kita teruskan nanti malam saja. Ucap Kuni sembari memeluk Kinan. Ya kirain kita main sekarang suamiku, jadi nanti main lagi. Ucap Kinan pasrah. Nanti pasti deh istriku, akan kita nikmati bersama-sama. Ucap Kuni sembari mandi bersama. Sementara Sisel di dalam kamarnya sedang mengingat-ingat kejadian tadi pagi, di mana nenek Entis sudah tidak melarangnya untuk mendekati Kuni. Hanya saja, Sisel masih teringat dengan perkataan nenek Entis yang mengatakan jika semua terserah pada Kuni. Semenjak makan malam di rumah Kuni, Sisel sudah tidak punya keberanian untuk menghubungi Kuni. Apalagi di antara mereka sudah ada perasaan satu sama lain. Jadi bagi seorang wanita akan terasa sangat canggung jika menghubungi seorang pria yang disukainya duluan. Seolah-olah bagi seorang wanita, harga diri yang tinggi mencerminkan jati dirinya. Tapi saat di mana ada seorang wanita yang menghubungi pria yang disukainya lebih dulu, akan terlihat seperti cewek murahan dan gampangan. Itu filosofi yang sedang ngetren sekarang. Jadi di mana wanita yang baik adalah wanita yang tidak pernah menghubungi laki-laki duluan. Terus wanita yang dihubungi laki-laki duluan dan diajak dugem itu mau dan tidak menolaknya. Berarti dia wanita yang baik. Filosofinya hancur, hehehe. Karena tidak ada kesibukan, Sisel mencoba untuk melihat-lihat laporan pekerjaannya dan menemukan satu dokumen yang harusnya milik Kuni. Jadi dia punya kesempatan untuk menemui Kuni secara langsung. Gumamnya lalu bergegas mandi. Sementara Kuni dan Kinan selesai mandi dan bersiap-siap untuk membuat sarapan. Kuni teringat tentang hadiah yang diberikan Sisel tadi, dan tanpa bertanya pada Kinan, Kuni lalu membukanya. Saat dilihatnya,
Kuni lalu terlihat tampak bingung dan linglung. Dia menerka-nerka apa maksud Sisel, apakah dia meragukan kejantanan saya, gumam Kuni. Ada apa suamiku, kenapa kamu bengong begitu, memang hadiah apa yang diberikan Sisel? Ucap Kinan sembari berjalan dan memeluk Kuni dari belakang. Hanya sampai istriku, dan tidak penting sama sekali. Ucap Kuni sedikit menahan emosinya. Mendengar ucapan Kuni, Kinan semakin penasaran. Lalu dia melihat ke arah tangan Kuni. Wah, sepertinya ini madu asli suamiku. Bagaimana bisa kamu menganggap madu asli ini sebagai sampah? Apa kamu tidak tahu barang bagus suamiku? Tanya Kinan keheranan. Padahal hadiah yang dikasih Sisel merupakan hadiah yang paling bagus menurut Kinan untuk perut dan juga kesuburan. Aku tahu istriku, madu itu berkhasiat sangat baik, tapi lihatlah yang satunya. Apakah dia juga bermanfaat bagi kita? Ucap Kuni mendesah. Kuni tidak habis pikir dengan pikiran Sisel. Apakah menurutnya dia laki-laki yang sangat tidak bisa diandalkan dan juga loyo sehingga hadiahnya itu membuat para laki-laki merasa terhina dan ingin sekali membuktikan padanya. Saat Kinan melihat dan membacanya membuat Kinan tertawa terbahak-bahak. Obat kuat kelancangi asli, dijamin tahan 3 jam penuh. Hahaha suamiku, jangan diambil hati. Sisel mungkin tidak tahu betapa perkasanya dirimu, sehingga dia berani memberi hadiah ini. Ucap Kinan mencoba menghibur Kuni sambil cekikian. Kinan tidak bisa membayangkan jika obat kuat itu beneran asli manjur, apakah dia benar-benar sanggup melayani Kuni. Bahkan tanpa obat kuat pun sebenarnya Kinan sudah tidak kuat melayani birahi Kuni. Apalagi Kuni memakai obat kuat yang kebanyakan sangat diragukan keaslian dan kemanjurannya. Apa yang kau tertawakan istriku? Apakah kamu sudah mulai meragukan kejantananku? Ucap Kuni tak percaya dengan ucapan Kinan. Kuni tak habis pikir dengan jalan pikiran Sisel, sehingga dia berani menghina Kuni dengan memberikan obat kuat padanya. Awas saja kau Sisel, aku akan membuatmu menangis karena telah menghinaku dengan cara begini. Jika kesempatan itu tiba, aku pasti akan membuatmu menyesal karena telah menghinaku. Gumam Kuni. Melihat Kuni bengong, Kinan lalu beranjak dan menuju dapur untuk membuat makan malam buat mereka bertiga. Tak lupa dia juga menggoda Kuni dengan suaranya yang lirih. Jangan khawatir suamiku, aku tahu kamu pasti sedang ingin membalas Sisel, tunggu saja waktunya akan segera tiba. Jika sudah waktunya, tidak akan ada yang mengganggu kalian untuk saling balas dendam. Ucap Kinan lirih sambil cekikian menjauh dari Kuni. Karena semua panca indera Kuni telah menjadi tajam setelah mendapatkan ilmu dari kakek buyutnya, sehingga saat Kinan berkata lirih pun, Kuni masih bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Apa yang kau katakan istriku? Teriak Kuni sesaat setelah Kinan keluar dari kamar. Mendengar teriakan Kuni, Kinan merasa heran. Apakah suaminya bisa mendengar semua yang diucapkannya tadi? Bab 78, Amarah Kuni. Apa yang kau katakan istriku? Cobalah katakan langsung di depanku sini. Teriak Kuni saat mengetahui istrinya sudah berlalu keluar kamar. Saat mendengar teriakan Kuni, Kinan langsung berlari menuju dapur. Kenapa kamu lari? Apa Kuni memarahimu? Sini biar Nebek yang hadapi dia. Ucap Nenek Entis ingin membelah Kinan dari Kuni. Bukan begitu Nenek, aku lari karena telah menggoda Bangkun. Ucap Kinan sambil tersenyum. Kalian ini sudah besar, berhenti main-main. Cepat kamu cuci dan potong-potong sayuran itu. Biar nenek coba masak yang satu ini pasti enak. Kinan hanya mengangguk lalu menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Nenek Entis padanya. Sekitar 30-40 menit, makanan sudah selesai dimasak dan telah tertata rapi di meja makan dekat dapur. Kinan lalu bergegas memanggil Kuni. Sedang Kuni dari tadi masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa balas dendam pada Sisel. Apakah dengan memvideokan adegan ranjangnya dengan Kinan lalu dikirim ke Sisel, atau langsung saja membuktikan dengan memperkosa Sisel? Jika dia memvideokan aktivitas ranjangnya dengan Kinan lalu dikirim ke Sisel,
Mungkin Kinan akan marah jika tubuhnya terekspose dan tidak menutup kemungkinan videonya akan menjadi trending topik sebagai video asusila yang tidak bermoral. Tapi, jika dia memperkosa Sisel langsung, mungkin konsekuensinya dia akan dipenjara. Kalaupun dia tidak dipenjara, mungkin kemarahan Kinan dan Nenek Entis sudah cukup membuatnya menderita karena dia akan dicampakkan oleh dua orang yang ingin dijaganya. Kuni bingung sampai-sampai menggaruk kepalanya sendiri karena tidak memiliki ide untuk membalas penghinaan Sisel. "Suamiku, makanannya sudah siap? Nenek sudah menunggu kita," teriak Kinan dari luar kamar. Mendengar teriakan Kinan, Kuni hanya menjawab iya lalu bergegas ke meja makan. "Ada apa, Kun? Kenapa kamu seperti orang gila? Sisir dulu rambutmu sebelum kesini," ucap Nenek Entis yang tak habis pikir dengan tingkah Kuni yang semakin hari semakin gila saja. Kuni hanya tersenyum sambil menatap Kinan. Dia berharap Kinan bisa menjelaskan pada neneknya jika dia sedang memikirkan untuk balas dendam pada Sisel. Melihat tapawan Kuni, Kinan lalu berkata pada nenek dengan nada acuh tak acuh. "Biarkan saja suamiku, Nenek. Jangan pedulikan dia. Aku tidak mau nenek sakit gara-gara memikirkan suamiku yang sudah mulai tidak jelas ini," ucap Kinan sambil menahan tawanya. Baru kali ini Kinan berani mengatai Kuni, meskipun tujuannya adalah untuk membelah Kuni dari pertanyaan Nenek Entis, sehingga Kuni tidak mendapat pertanyaan yang lebih aneh lagi dari Nenek Entis. "Ya sudahlah jika kamu berkata seperti itu, tapi ingat Nan, jika dia memarahi atau memukulmu, aku yang akan membalasnya," ancam Nenek Entis membelah Kinan. Nenek jangan khawatir. Bangkun sangat menyayangiku. Apakah nenek sudah tidak mempercayai Bangkun lagi?" Ucapan Kinan membuat Kuni merasa senang sekali. Bukannya nenek tidak mempercayainya, hanya saja nenek tidak rela jika wanita sebaik kamu disakiti orang. Meskipun itu cucu nenek sendiri, suami kamu. Nenek tetap tidak rela? Ucapan Nenek Entis ini juga membuat Kinan senang. Setelah berkata, Nenek Entis lalu memukul tangan Kuni yang sedang memegang sendok. "Jangan dihabiskan bakwannya, kan masih ada aku dan Kinan," ucap Nenek Entis sedikit marah pada Kuni. "Nenek tidak adil? Bukankah tadi nenek menghabiskan semua martabaknya sendiri? Lalu kenapa nenek marah saat aku menghabiskan bakwannya?" Ucap Kuni sembari makan bakwan terakhirnya. Nenek Entis hanya tersenyum malu pada Kuni. "Sudahlah suamiku, jangan bersikap kasar pada nenek. Aku akan menggiring lagi jika kamu masih menginginkannya," ucap Kinan lalu berdiri menuju dapur. "Sudah Nan, jangan dengerin Kuni, kamu juga harus makan, biar kamu punya tenaga. Sepertinya kamu lesu hari ini," ucap Nenek Entis. Sebetulnya hari ini Kinan tidak hanya lesu, tapi juga kurang bergairah gara-gara hasil tesnya yang tidak sesuai dengan harapannya. "Tidak perlu istriku, ini lauknya masih banyak, cepat duduklah dan habiskan semua bagianmu," ucap Kuni tersenyum jahat pada Kinan. Kinan hanya tersenyum pasrah melihat suaminya yang sedikit galak hari ini. Sejak Kuni membuka bingkisan yang diberi oleh Sisel, harga diri Kuni seolah-olah diinjak-injak dan membuatnya sedikit hilang akal, alias dia sedikit hilang kendali dan tidak bisa berpikir jernih. Yang ada di pikiran Kuni saat ini adalah bagaimana caranya membalas dendam pada Sisel. Saat asyik-asyiknya makan, tiba-tiba bel pintu rumah berbunyi. "Siapa yang malam-malam bertamu? Apakah kamu membeli martabak lagi, Nan?" ucap Nenek Entis penasaran. "Tidak nenek, mungkin beneran tamu itu nenek," ucap Kinan berkata jujur. "Biar aku yang buka," ucap Kuni lalu berjalan ke pintu gerbang. Sesampainya di sana dia terkejut saat melihat Sisel berdiri sambil tersenyum ramah padanya. "Hei Kun!" sapa Sisel ramah. Meskipun Kuni mendengar sapaan Sisel, dia tidak membalasnya. Justru matanya sedikit merah karena menahan amarah atas penghinaan yang dilakukan oleh Sisel. Dengan nada yang sedikit menahan amarahnya, Kuni berusaha menyembunyikan amarahnya itu dengan senyuman yang dipaksakan dan nada yang sedikit dihaluskan. "Oh, Tuan Putri keluarga Hartanto, halo juga?"
Ucap Kuni. Mendengar sapaan Kuni, Sisel merasa geli dan merasa ada yang salah dengan Kuni. Ada apakah gerangan? Seorang tuan putih datang ke rumah hamba yang reot ini? Ucap Kuni dengan nada menghina dirinya sendiri. Apa kamu baik-baik saja, Kun? Apa kamu sedang sakit sekarang? Ucap Sisel keheranan dengan nada bicara Kuni yang jelas tidak enak didengar. Kuni lalu menarik Sisel dan menyandarkannya di tembok pagar bagian dalam, sehingga tidak akan terlihat dari luar jika ada orang yang sedang bersandar di tembok tersebut. Mendapat perlakuan yang sedikit kasar itu, membuat Sisel terkejut sekaligus takut. Tidak biasanya Kuni bersikap kasar seperti ini. Aku memang sedang sakit, Cil. Aku sedang sakit hati atas penghinaan yang kamu berikan padaku. Ucap Kuni sambil menahan tangan Sisel di atas kepalanya dan tangan lainnya menahan tubuh Sisel agar tidak bisa bergerak. Penghinaan apa, Kun? Aku tidak pernah menghinamu. Ucap Sisel bingung dengan apa yang dikatakan Kuni padanya. Sisel merasa tidak menghina ataupun menyinggung Kuni sehingga dia bingung dengan situasi yang dialaminya saat ini. Apakah menurutmu aku tidak jantan, Cil? Aku pria yang tidak berguna? Pria yang loyo di matamu? Bahkan seorang pria yang tidak bisa memuaskan hasrat seorang wanita? Jawab, Cil! Apakah aku seperti itu? Teriak Kuni pada Sisel. Meskipun Kuni berteriak di depan gerbang, tapi jarak antara gerbang dan ruang makan yang terlalu jauh dan terdapat banyak tembok yang menutupi ataupun mengelilinginya sehingga Nenek Entis dan Kinan tidak bisa mendengar teriakan Kuni. Bab 79, hanya kesalahpahaman. Jawab, Cil! Apakah aku laki-laki impoten menurutmu? Yang tidak bisa memuaskan hasrat seorang wanita? Teriak Kuni pada Sisel. Aduh sakit, Kun. Ucap Sisel. Sisel hanya merintih kesakitan saat Kuni berteriak padanya. Pergelangan tangannya yang ditahan oleh Kuni terasa sangat sakit. Bahkan Sisel merasa jika pergelangan tangannya seakan-akan ingin putus karena pegangan Kuni yang terlalu kuat. Oh maaf, Cil. Aku terlampau emosi sehingga tidak bisa mengontrol emosiku. Maaf, Cil. Ucap Kuni. Melihat Sisel merintih kesakitan, Kuni lalu melepaskan pegangan tangannya dan meminta maaf pada Sisel. Dia tak menyangka jika dia juga hilang kendali karena melihat Sisel di depannya. Sini, Cil, aku ingin lihat tanganmu. Ucap Kuni yang merasa bersalah pada Sisel. Tidak perlu, aku kesini hanya ingin memberikan dokumen ini padamu. Aku tidak bermaksud menghinamu. Ucap Sisel sambil terisak tangis. Kuni tidak menghiraukan keengganan Sisel dan meraih pergelangan Sisel lalu memijitnya pelan sambil dialiri energi kehidupannya sedikit demi sedikit. Setelah 2 menit, Sisel merasa terheran-heran karena rasa sakitnya sudah hilang sepenuhnya, bahkan pergelangan tangannya menjadi sangat hangat dan nyaman. Maafkan aku, Cil, aku tidak bermaksud menyakitimu begini. Ucap Kuni kembali meminta maaf pada Sisel. Tidak apa-apa, Kun. Aku kembali dulu. Sisel lalu bergegas pergi. Dia takut jika lama-lama berdua dengan Kuni, bisa membuatnya kembali disakiti oleh Kuni. Tapi ya, namanya juga penuh drama. Sebelum Sisel keluar gerbang, Kuni sudah menghalangi jalan Sisel sambil menatapnya erat-erat. Kuni berjalan pelan menuju Sisel, sedang Sisel juga berjalan pelan. Tapi Sisel berjalan pelan dengan arah ke belakang alias mundur. Kun, ada apa denganmu? Ucap Sisel heran dengan tingkah Kuni yang aneh kembali, meskipun kali ini Kuni tidak menyentuh Sisel dan tidak berbuat kasar pada Sisel. Ada apa dengan Kucil? Katakan dulu apa maksud hadiahmu? Ucap Kuni mencoba meminta penjelasan pada Sisel. Bukankah aku memberi madu untuk Kinan? Aku tahu manfaat madu baik untuk tubuh, sehingga aku memberinya pada Kinan. Ketahuilah, Kun, itu madu asli yang sangat ampuh khasiatnya. Ucap Sisel menjelaskan pada Kuni. Ya, aku tahu, Cil, tentang madu itu, tapi aku mau bertanya tentang hadiah satunya lagi. Ucap Kuni mencoba menahan emosinya lagi. Sisel berpikir sejenak lalu dia tetap tidak bisa menangkap apa maksud Kuni.
Apalagi dia hanya memberi hadiah Kinan sebotol madu asli tanpa hadiah yang lainnya. Saat melihat wajah Kuni yang sedikit memerah karena menahan amarahnya, Sisel akhirnya berkata apa adanya tanpa ditutup-tutupi kebenarannya. Kun, aku hanya memberi sebotol madu pada Kinan, dan tidak ada hadiah lainnya. Memangnya apa ada hadiah lainnya? Ucap Sisel kini lebih tegas dari awalnya. Kamu yakin hanya memberi kami madu? Dan bukanlah obat kuat untuk pria? Ucap Kuni dengan gamblang dengan harapan Sisel akan mengingat tentang obat kuat itu. Aku juga tahu Kun, kalau madu juga bagus untuk keperkasaan pria, tapi niatku itu untuk Kinan, bukan untuk kamu Kun. Kali ini Sisel mengucapkannya dengan malu-malu dan menundukkan wajahnya. Bukan madu Sisel, tapi obat kuat yang kamu kirimkan bersamaan dengan madunya. Ucap Kuni sudah kehabisan kesabarannya. Obat kuat apapun, aku hanya memberikan madu, dan tidak ada yang lain termasuk obat kuat yang kamu maksud itu. Kali ini Sisel berkata sedikit keras karena dia merasa tidak memberikan obat apapun pada bingkisan tadi. Baiklah kalau begitu, ayo ikut aku. Ucap Kuni lalu menarik tangan Sisel dan berjalan masuk ke dalam rumah sedikit dipercepat. Sesampainya di depan kamar Kuni menyuruh Sisel menunggu sebentar. Sementara di rumah Sisel, Rudy mengacak-acak ruang keluarganya karena sedang mencari bingkisan yang tadi terletak di atas meja TV. Rudy sudah mencarinya hampir di seluruh rumah, termasuk ruang tamu, ruang tengah, ruang keluarga bahkan dapur. Hanya saja benda yang dia cari tak kunjung ditemukan. Apalagi saat melihat waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, dia semakin gusar. Pasti sayangku sedang menungguku. Gumamnya lirih. Sudah hampir 1 jam aku mencarinya, tapi tidak ketemu. Tahu gitu, aku tanya Sisel saja sebelum dia pergi tadi. Gumamnya lagi. Setelah itu, Kuni keluar dengan membawa bingkisan yang tadi dan memberikannya pada Sisel. Coba buka bingkisanmu yang tadi ucapnya acuh tak acuh. Sisel menerimanya dan membukanya. Iya ini benar aku yang ngasih Kun, madu sebot, ini obat apa Kun? Belum sempat dia melanjutkan ucapannya sendiri, Sisel dikejutkan dengan obat yang ada di samping botolnya yang sebelumnya terhalang botol madu. Saat dia membacanya, dia tercengang sekaligus terkejut tak percaya. Madu kelancengi asli, obat kuat pria. Kuni, aku tidak memberikan ini, aku bersumpah hanya memberikan madu sebotol asli ini. Untuk obat ini aku tidak tahu. Ucap Sisel sembari merasa jijik dengan gambar yang ada di bungkusan obat kuat tersebut. Kuni yang awalnya marah, kini menjadi terheran-heran setelah melihat tingkah Sisel. Raut wajahnya yang terkejut saat pertama kali melihat gambar bungkusan obat kuat tersebut sudah membuktikan kalau Sisel memang tidak tahu menahu tentang obat tersebut. Saat Sisel masih terkejut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan nada dering ponselnya sendiri yang berbunyi sedikit keras. Saat dia mengangkatnya. Halo? Halo Sisel, kamu ada di mana? Tanya Rudy. Halo ayah, saya sedang di rumah Kinan. Apa kamu tahu bungkusan warna biru yang ada di atas meja TV kamu taruh mana? Tanya Rudy sedikit berharap. Saat Sisel mendengar bingkisan biru, lalu dia melihat bingkisan di atas meja dan berwarna biru. Ayah, apa ayah sedang mencari sesuatu? Misalnya obat kuat pria? Ucap Sisel sedikit terbata. Iya Cil, apa kamu melihatnya? Ucap Rudy sedikit malu-malu. Semenjak Rudy sehat karena pengobatan yang dilakukan Kuni, hampir setiap malam Rudy selalu pergi ke diskotik, bar dan juga pusat kebugaran panti pijat terkenal dan mewah di kota ini. Itu sebabnya dia selalu menyediakan stok obat kuat untuk dirinya. Apalagi sejak dia sudah mengalihkan semua sahamnya kepada Kuni, sehingga dia menjadi lebih bebas dan juga leluasa untuk pulang dan pergi semaunya. Meskipun dia sering berfoya-foya, tapi dia menghabiskan malamnya hanya dengan seorang wanita yang dicintainya sejak 3 tahun belakangan ini. Ayah, katakan padaku, apa ayah mengkonsumsi obat kuat pria? Teriak Sisel. Rudy takut dengan teriakan Sisel lalu memutus panggilannya dan segera pergi dari rumahnya.
Sementara Sissel semakin marah saat mengetahui jika teleponnya sudah ditutup oleh Rudy. "Sial!" teriak Sissel lalu mengambil obat kuatnya dan bergegas pergi dari rumah Kuni.